Hari bersama kami di segmen Dialog Newsroom, kita ke Pak Agi lagi. Pak Agi, ini terkait dengan beberapa teknologi, alat-alat pendeteksi dan juga warning system. Ini semua saat ini bekerja semua ya Pak? Semua tidak ada yang rusak ataupun mungkin ada perlu dibutuhkan ya, lagi. Bagaimana Pak? Ya, kalau boleh saya uraikan terlebih dahulu ya. Yang pertama biasanya sebetulnya banyak yang tanya ya, bagaimana BMKG itu kok bisa tahu di bulan Maret, itu kan cukup lama gitu ya. Jadi ini bukan ilmu nujum ataupun ramal sebetulnya, tetapi kita menggunakan teknologi. Jadi yang pertama adalah kata kuncinya adalah seluruh dunia itu melakukan pengamatan cuaca secara bersama-sama. Dan seluruh pengamatan yang ada di dunia ini kita pertukarkan melalui naungan lembaga dunia yang menaungi meteorologi yang disebut dengan World Meteorological Organizations. Kita rekap seluruh data di seluruh dunia, dan ada beberapa lembaga dunia yang membantu kita memproses data-data global yang kemudian kita transformasikan menjadi apa yang kita sebut dengan numerical weather predictions atau model prediksi cuaca numerik. Nah, ini adalah acuan pertama, sehingga yang digunakan adalah persamaan fisis, persamaan matematis, dan juga berbagai macam pendekatan ilmu alam yang kita implementasikan dalam pemodelan tersebut. Masuk alat-alat seperti radar, satelit. Nah, ini yang saya sebut tadi adalah signal awal. Nah, kemudian bagaimana kita sampai misalnya Cawang, kemudian Tebet kok hujan begitu ya, di mana gitu ya. Nah, itu kita menggunakan sebuah teknologi yang kita sebut dengan remote sensing. Dan di BMKG kita menggunakan dua komponen besar. Yang pertama adalah satelit cuaca, sehingga kita menggunakan satelit cuaca yang dia mengitari geostasioner ya, dia mengitari mengcapture wilayah Indonesia setiap 10 menit. Sehingga pergerakannya kita tahu, pergerakan awan, kemudian daerah-daerah mana aja yang akan bertemu gitu ya, pertumbuhan awannya itu kita bisa deteksi. Dan yang kedua adalah radar cuaca. Nah, radar cuaca ini memiliki resolusi yang sangat tinggi karena berbeda dengan satelit cuaca yang berada di luar bumi, yang mengcapture dari luar bumi, sehingga ada yang kita sebut dengan kesalahan paralaks ya. Tetapi kalau radar cuaca, karena dia ada di permukaan dan dia bisa mengcapture seluruh wilayah yang ada di sekitarnya, berbagai macam, range jaraknya bisa 100 kilo sampai 250 kilo, dan dia mendeteksi partikulat ataupun partikel-partikel hujan yang mulai tumbuh, mulai menjadi besar, dan juga mulai dia luruh. Nah, ini yang kita gunakan untuk menginformasikan kepada instansi terkait, kepada masyarakat, daerah-daerah mana aja yang sedang terjadi hujan dan akan terancam dengan misalnya angin kencang. Sejauh juga, ini koordinasi dengan misalnya Pemprov atau BNPB atau BPBD itu bagaimana Pak? Ya, kami semakin bersyukur ya, dari tahun ke tahun koordinasi ini semakin baik. Bahkan kita juga punya platform bersama dengan kawan-kawan kita yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana ataupun di BPBD di DKI Jakarta. Dan ini komunikasi ini yang terus kita bangun ya, sehingga itu tadi ketika BMKG sudah menyampaikan informasi ancaman bencana hidrometeorologi, ancaman hujan lebat, tapi kemudian yang perlu kita implementasikan adalah apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan yang bergerak di bidang disaster manager ataupun kemudian transportasi misalnya. Nah, ini adalah sebuah proses pembelajaran yang kita harus lakukan bersama-sama. Kita tidak bisa melakukan sendiri karena early warning saja tidak cukup. Early warning sangat penting untuk mengetahui kapan sebetulnya potensi bencana ini datang. Tetapi yang menjadi tantangan berikutnya adalah bagaimana sebetulnya kita harus merespon. Termasuk juga aspek masyarakat. Saya akan ambil contoh terkecil misalnya listrik saja. Ketika banjir seperti ini, kita sudah tahu ternyata ini akan tergenang, kemudian akan cukup lama surut misalnya. Ternyata banyak korban yang tersengat aliran listrik ya. Nah, ini adalah tidak hanya lembaga ataupun instansi, tapi masyarakat juga perlu tahu bagaimana sebetulnya hal-hal apa aja yang perlu kita hindari, hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan. Kemarin tentunya 2 hari belakangan ini tentunya BMKG cukup sibuk karena cuaca yang cukup ekstrim, tapi mungkin closing statement dari Pak Agi terkait dengan cuaca ekstrim ini yang seperti Pak Agi bilang tadi. Iya, salah satu pesan yang selalu saya sampaikan ke kawan-kawan ataupun masyarakat bahwa secara alamiah kawasan Indonesia ini dilimpahi dengan curah hujan sangat tinggi. Sehingga ancaman-ancaman cuaca ekstrim ini kita tidak sebut sebagai sebuah anomali karena sewaktu-waktu dia datang tergantung fenomenanya apa. Nah, yang perlu kita pesankan kepada masyarakat adalah bagaimana sebetulnya kita harus
membiasakan ataupun menyiapkan diri, dan kita harus tahu sebetulnya ketika ada ancaman hujan yang sangat tinggi, bagaimana kita harus mengevakuasi diri ataupun menyiapkan. Yang paling saya tekankan adalah bagaimana kita menyiapkan kondisi lingkungan. Karena secara sederhana, secara alamiah air akan mengalir ya dari tempat tinggi ke rendah, kemudian dia akan mencari jalan yang mana dia bisa mengalir, sehingga ketika gorong-gorong tersumbat, kemudian semuanya sudah menjadi beton, ini akan menjadi PR. Nah, kerentanan yang meningkat menjadi PR yang meningkat terhadap ancaman hujan lebat. Nah, itulah kenapa unsur cuaca tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan dan juga aspek lainnya. Baik, terima kasih Pak Agi atas waktunya untuk datang ke studio kami di JAK TV, dan terima kasih Anda yang sudah menyaksikan dialog kami. Kami akan jeda dulu dan akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami di Newsroom.